Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah Masjid Mujahidin dan saudara-saudara kaum muslimin penggemar mendengarkan siaran dakwah Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Pada kajian yang lalu kami membacakan firman Allah yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 4 dan ayat 5 yang menerangkan kedurhakaan dan akibatnya di dunia. Yang lalu kami hubungkan dengan firman-firman Allah pada ayat yang tertera di dalam surat-surat yang lain yang intinya adalah sama. Adapun kesimpulan yang lalu, kedurhakaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, akibatnya di dunia pada masa dahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad diutus membawa Islam sebagai nama agama Allah. Allah telah membinasakan beberapa negeri beserta penghuni-penghuninya akibat kedurhakaan mereka. Ada yang siang hari, ada yang malam hari. Azab tersebut yaitu menimpa mereka secara tiba-tiba. Yang ketiga, setelah datangnya azab, maka mereka masih tinggal menyadari dan mengetahui kesalahan-kesalahannya. Artinya baru mengakui kesalahannya. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bertobat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Mari kita lanjutkan firman Allah surat Al-A'raf ayat 6, ayat 7, ayat 8 dan ayat 9. Kita tilawat dan kita simak dengan mengharapkan mendekatkan diri kepada Allah, ridhonya dan pahala dari sisinya. Fala nas'alanna A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ
wal waznu yawma idzinil haqq faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, mari kita pahami kalimat demi kalimat yang ada pada ayat 6, 7, 8, dan 9. Ayat 6 Allah berfirman, "Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim." Falanas'alanna. Fa satu kata atau di dalam bahasa Arab disebut kalimat lafaz yang menyatakan huruf, kalimat huruf. Kalimat huruf maksudnya bukan alif ba ta sa jim itu, yaitu seperti ila, fa, sa, min, ala, itu namanya kalimat huruf. Falanas'alanna, maka sesungguhnya kami akan menanyakan, memberi pertanyaan. Asalnya sa'ala yas'alu, nahnu nas'alu, sebagai kebesaran Allah pakai kata-kata nahnu, kami. Lalu nun di belakang itu menyatakan takkid, sungguh-sungguh kami akan menanyai. Siapa itu? Alladzina ursila ilaihim, seorang atau mereka yang ursila, diutus. Siapa yang diutus? Yaitu para rasul. Ilaihim, kepada mereka. Allah juga akan minta pertanggungjawaban jawab kepada para utusannya. Apakah syariat yang telah diembankan kepada mereka masing-masing sudah menyampaikan kepada kaum-kaumnya. Sungguh kami akan bertanya kepada alladzina, mereka yang ursila, kami utus, ilaihim, kepada mereka. Yang diutus yaitu rasul-rasul manusia. Wala nas'alanna, dan sungguh kami akan menanyai pula sekalian para rasul. Jadi di samping para rasul, umat yang di tengah-tengah mereka didatangkan rasul itu akan ditanya, dan para rasul sendiri pun itu akan ditanya pula. Fala nas'alanna, maka sungguh kami akan bertanya kepada siapa? Alladzi ursila ilaihim, kepada mereka yang telah diutus para rasul kepada mereka. Dan juga walanas alannal mursalin, kami tanyai juga para rasul yang kami utus untuk mereka. Kemudian ayat berikutnya, ayat 7, fala naqussanna alaihim bi'ilmin. Fala naqussanna, naqussanna,
karena ada huruf illah, ada huruf takkid. Maka sesungguhnya kami akan menceritakan alaihim kepada mereka biilmin dengan pengetahuan. Lah, ilmu Allah untuk mengetahui masalah ini sudah barang tentu Allah Maha tahu. Wa ma kunna, dan tidaklah kami pernah ghaibin, ghaib. Artinya Allah tidak akan pernah absen di dalam mengawasi mereka. Ayat 8, wal waznu, dan timbangan itu yauma idzin, pada hari itu al-haqq, benar. Jadi besok setelah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia termasuk umat-umat dan rasul-rasul mereka, para rasul setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan sementara ditransit di padang mahsyar. Di sana ada peristiwa besar, yaitu menerima amal catatan masing-masing yang pagi tadi diterangkan oleh Pak Kiai Syuhada, yang disaksikan oleh tangan, yang dijawab oleh tangan dan disaksikan oleh kaki, sedangkan bibir-bibir ini terkunci. Surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini kalau kita tidak yakin, besok kalau terjadi terkejut Pak. Loh, tangan kok bisa berbicara? Kalau Allah menghendaki, itu bukan ilmu manusia Pak. Yang kedua ada hisab. Dan hisab ini disusul dengan timbangan untuk seberapa jauh kuantitas dan kualitas amal soleh atau amal-amal maksiatnya itu ditimbang. Setelah diketahui ini yang soleh, ini yang maksiat, lalu ditimbang. Inilah yang dikatakan wal waznu yauma idzinil haq. Hasilnya apa timbangan itu? Faman sakulat mawazinuh. Surat Az-Zalzalah ada Pak ini ya. Ya. Barang siapa yang berat mawazinuhu, yaitu timbangan amal solehnya, faulaika, maka itulah mereka humul muflihun, orang-orang yang menang, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, hidupnya sukses di akhirat. Nah ini berikutnya, faman sakulat, barang siapa yang berat mawazinuhu, barang siapa yang enteng mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangannya, faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang enteng mawazinuhu, amal solehnya, berarti kalah dengan amal maksiatnya. Amal maksiatnya berat, amal solehnya enteng, ringan. Faulaika, itulah mereka, khasiru anfusahum, mereka merugikan, mengalami kerugian, anfusahum, terhadap diri mereka sendiri. Akibat apa? Bima kanu, dengan sebab yang ketika hidup di dunia mereka pernah biayatina yazlimun, terhadap ayat-ayat kami mereka zalim.
Zalim itu berarti maksiat besar, Pak. Jadi orang-orang yang maksiat itu oleh Allah diberi istilah takabur, sombong, diberi istilah yazlimun, zalim. Yang inti kezaliman itu adalah maksiat karena menyekutukan Allah. Nah, syirik itu indikasinya banyak sekali, Pak. Tidak hanya menyembah berhala itu saja, tetapi korban-korban yang salah sasaran ini juga termasuk perbuatan syirik. Nah, para jamaah yang terhormat, coba kita ulangi lagi ayat-ayat yang ringkas ini. Ayat 6, falanas'alanna, maka kami akan menanyakan kepada siapa? Alladzina, mereka, yaitu umat-umat, ursila ilaihim, yang telah diutus ilaihim kepada mereka atau di tengah-tengah mereka. Nah, dari umat yang pertama sampai yang akhir, ini Allah selalu mengutus para rasul mulai yang pertama sampai yang terakhir. Ini umat-umat itu akan ditanya. Sistem pertanyaannya, kita tidak ditunjukkan oleh Allah. Yang jelas, di dalam penyampaian amal-amal catatan itu, di sana tertulis, terekam semua amal-amal di siang hari atau di malam hari. Untuk tidur, apa amalan manusia? Tergantung ketika akan tidur. Ketika akan tidur ini, kalau mereka ingat kepada Allah, kan ada tuntunan akan tidur, Pak, ya. Disuruh berwudu, habis itu berdoa, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ada doa yang lain, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu nafsi ilaika wa fawwadtu nafsi ilaika wal ja'tu dhuhri ilaika, dan seterusnya. Habis itu membaca ayat kursi, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Mu'awwadzatain, lalu tidur. Selama tidur itu dihitung oleh Allah seperti apa yang dibaca ketika akan tidur itu. Tetapi kalau orang akan tidur melihat artis telanjang sampai tertidur, selama tidurnya itu dihitung ia melihat film-film telanjang itu. Mana, Pak, film yang kosong dari ketelanjangan? Barangkali tidak ada, kecuali jejak-jejak sejarah Islam. Jadi itu semuanya tertulis, direkam, lalu diberikan oleh Allah. Besok ada yang diterima melalui tangan kanannya, ada yang diterima melalui balik punggungnya. Ini akan mereka mulai mengetahui, aduh, apa yang kami lakukan ternyata diketahui semuanya. Nah, ini diantaranya falanas'alanna, kami tanya, apa yang kau amalkan dulu? Jangankan di pada mahsyar, di alam kubur, begitu jenazah diletakkan di dalam lahat, lalu tertimbun, selesai beberapa waktu tidak terlalu lama, para pengirim, para yang mengantarkan pulang, datanglah dua malaikat menanyakan tentang Tuhan, menanyakan tentang agamanya, menanyakan tentang nabinya. Man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka wa man nabiyuka. Di situ sudah ditanya. Ada yang bisa menjawab, ada yang tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab pada waktu itu, maka ia diberi nikmat kubur berupa ketenangan, keluasan alam kubur, penerangan di alam kubur, dan melihat taman surga. Baru melihat, Pak. Adapun yang ketika ditanya, man rabbuka, man dinuka, man nabiyuka, jawabannya gak tahu. Alam kubur itu disempitkan sampai tulang-tulang
rusuk ini patah semuanya, Pak. Gelap. Dan di dalam satu terowongan ditampakkan yaitu nyalanya api jahanam. Itu baru di alam kubur, Pak. Nanti ditanya lagi di padang mahsyar. Di samping itu ada timbangan, ada hisab, ada timbangan. Para jamaah yang terhormat, ayat 6 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam surat Al-Hijr surat nomor 15 ayat 92 dan ayat 93. Di sini belum ada, Pak, ini hanya sampai pada surat Al-Maidah surat berikutnya Al-A'raf dan yaitu satu surat lagi. Ini Al-Hijr surat nomor 15. Allah berfirman dalam ayat 92, 93 yang berkaitan dengan surat Al-A'raf ayat 6 yang baru kita baca tadi. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Demi Tuhanmu yang memelihara kamu, lanas'alannahum, kami akan tanyakan kepada mereka ajma'in, seluruhnya. Seluruhnya itu seluruh manusia dan seluruh amal perbuatannya, mulai dari keyakinannya, ibadahnya, perilakunya, ucapannya, akhlaknya, ditanya semua. Amma kanu ya'malun, dari apa yang mereka pernah lakukan selama hidup sekarang ini. Apa tugas kita hidup sekarang ini? Yaitu iman, amal soleh, dan akhlak mulia, dan berjuang untuk menegakkan agama Allah. Tadi disebutkan. Ini, insya Allah, Pak, nanti bulan depan pada salah satu ahadnya akan ada pengajian pagi seperti itu, supaya kita jadi jamaah ini tidak kosong tentang ilmu yang apa kita lakukan. Tapi kalau untuk ilmu pertanian, Pak, jangan cari di masjid. Untuk ilmu perdagangan jangan cari di masjid. Keteguhan hati, iman, amal soleh ketika kita bertani, dan keteguhan iman dan amal soleh kita ketika berdagang, ini yang harus kita pelajari di masjid ini. Nanti akan ada penjelasan bahwa besok hisab itu yang lama, Pak. Orang yang beriman tapi kaya, itu lama hisabnya nanti. Karena apa? Seluruh harta miliknya mulai sak balik sampai dia meninggal dunia, dari mana? Semua itu dari mana? Nah, akan salah apa, Pak? Dari ini, dari lembur, dari gaji, dari ngentit. Tanyakan semua ini. Apa Pak ngentit itu, Pak? Ya, termasuk kalau besarnya korupsi itu loh. Lalu untuk apa? Kau gunakan untuk apa? Masya Allah, lama sekali. Kita jadi orang kaya, tapi tadi diperintahkan boleh kaya, tapi jangan lupa wa mimma razaqnahum yunfiqun, supaya pertanyaannya tuntas. Adapun orang miskin tidak banyak-banyak pertanyaannya. Oh, hartanya sedikit. Andai kata ada, ya sedikit itu aja. Nah, ini kita peroleh dari pengajian ini. Jadi kalau jadi orang kaya, jangan lupa wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hartamu bersihkan, dirimu bersihkan. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim biha wa tukazzakim biha. Ini. Nah, ini dipilih dari banyak caranya. Manusia diberi kecerdasan, Pak. Apa cari di pasar, apa cari di mal-mal, dan lain-lainnya. Para jamaah itu, satu ayat ini memang persiapannya sekarang. Kalau tidak siap sekarang, ketika terjadi ditanya seperti ini, tinggal
rugi aku. Pagi tadi diterangkan apa kemudian ceritanya. Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, tunda kematianku sebentar saja. Saya akan sedekahkan uang saya itu semuanya. Mosok. Ya. Andai kata dihidupkan kembali apa begitu? Dasarnya orang bakhil. Tidak mungkin itu. Dan saya akan jadi orang soleh. Tapi pas sadar itu sudah kedaluarsa, Pak. Tidak ada rekrut hidup kembali, itu tidak ada itu. Wong mati ora obah, nek obah medeni bocah, jadi jerangkong kata orang Jawa. Tidak ada istilah begitu itu. Kalau sudah mati meninggal tunggu apa nikmat atau azab. Para jamaah yang terhormat, demikian pula para rasul juga ditanya, bagaimana, sudah kau sampaikan semuanya? Kalau sudah dijawab, sudah kami sampaikan semuanya, beres. Tidak ditanya mereka manut atau tidak, tidak ditanya itu. Karena apa? Kewajiban Rasul hanya menyampaikan. Manusia yang diutus Rasul pada mereka menerima atau tidak bukan tanggung jawab Rasul, tapi tanggung jawab masing-masing. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu di dalam surat Al-Maidah, yaitu surat nomor 5 ayat 109, Allah berfirman, yauma yajma'ullahur rusul, pada suatu hari Allah mengumpulkan para rasul. Fayaqul, Allah bertanya, madza ujibtum, apa yang kamu telah laksanakan? Ketika ditanya oleh Allah, jawabnya apa? Jadi umat juga ditanya, Rasul pun ditanya. Nah, para jamaah yang terhormat, inilah firman Allah ayat 6 surat Al-A'raf. Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim lanas'alannal al-mursalin. Ayat 7. Ini penjelasan ringkas lah ya. Kami sampaikan supaya kita sekarang sejak sekarang sudah mempersiapkan menghadapi pertanyaan-pertanyaan. Pertama yaitu pertanyaan dalam alam barzakh. Yang kedua nanti ada menghadapi hisab, ada menghadapi penerimaan amal catatan, dan besok akan dihisab dan ditimbang. Itu persiapannya sekarang. Sekarang harus mempersiapkan untuk kepentingan hidup di dunia, dan jangan lupa mempersiapkan hidup di akhirat. Tapi kalau hidup ini tujuannya hanya dunia melulu, khawatir nanti seperti pagi tadi ditanyakan, umatnya banyak jutaan, tapi husaun ka husais sail. Karena apa? Mereka itu tujuannya hidup di dunia saja, senang di dunia saja, kebahagiaan dunia saja. Tadi pagi kan dikatakan harta, tahta, satu apa masih ingat? Toyota, kan begitu. Kalau itu ya memperoleh tahta, memperoleh harta, memperoleh Toyota. Kadang-kadang tahta, Toyota, harta pergi dulu, orangnya masih hidup. Ada kalanya orangnya hilang dulu, mati dulu. Kalau tidak siap, wah, mereka nanti akan kecewa. Kecewa yang tidak akan ada penebusannya. Kemudian yang berikutnya pada ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, yaitu falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa kepada manusia semuanya, Pak, tanpa kecuali, baik kepada para rasul maupun kepada umat, di tiap-tiap rasul itu yang telah menerima seruan rasul. Seruan rasul itu dari pertama sampai akhir persamaannya tentang akidah, Pak, tentang keimanan.
yaitu semuanya ubudullah wala tusyriku bihi syai'a. Ubudullah wajtanibut taghut. Ubudullah, semuanya sembahlah Allah dan jangan kau sekutukan. Jangan kau menyembah taghut. Saya tidak menerangkan taghut dulu, Pak. Ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu memberi hukum-hukum syariah, berubah karena apa? Sesuai dengan banyak sedikitnya umat dan sesuai dengan kemajuan umat. Mula-mula hidup sederhana, akhirnya tambah banyak, dan kalau akhir sudah maju seperti umat Nabi Muhammad, diberikan hukum-hukum yang lengkap, yaitu Al-Quran yang dinyatakan di dalam surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Lengkap. Umat-umat yang dulu yang umurnya panjang sampai mendapatkan Nabi Muhammad menyampaikan tablighnya, maka yang lama harus ditinggalkan dan mengikuti yang baru. Kenapa? Begitu cara Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya besok dimintai pertanggungjawab. Kalau mereka tidak memperhatikan bahwa besok akan dimintai pertanggungjawab berupa pertanyaan, berupa penyodoran amal catatan, berupa hisab dan timbangan, apabila mereka bernasib khaffat mawazinuh, yaitu enteng amal solehnya. Adapun orang kafir yang tidak ada amal solehnya sama sekali. Ini orang yang beriman tapi ada yang enteng timbangan amal solehnya. Ini masih termasuk orang-orang yang khasirun, orang-orang yang celaka. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Kahfi. Tahu Pak surat Kahfi? Yang biasa dibaca ketika hari Jumat. Pada hari Jumat itu disunatkan banyak membaca surat Kahfi, Pak. Paling tidak 10 ayat pertama sampai 10. Di dalam surat Kahfi ayat 49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa lam yamlibu rabbuka ahada." Ya wailatana. Ini kalau Kiai Jawa menerangkan do malar mandar ingsun. Bahasa Jawa Pak itu. Yang artinya wahai celaka aku. Istilahnya pada waktu itu menyatakan akan menghadapi kecelakaan. Ya wailatana. Dan mereka berkata, aduhai celaka aku. Kitab apa ini yang telah meninggal? Kitab apa ini yang tidak meninggalkan catatan sedikit atau besar? Ngendit sedikit atau korupsi besar? Ada semuanya. Tidak berarti yang sedikit dihapus, yang besar-besar saja tidak. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Tidak ada yang tertinggal kejahatan barang sedikit pun. Sehingga mereka, loh kok tahu semua, sopo sing ngelapurno iki? Padahal saya dulu korupsi itu tidak ada saksinya. Buktinya saya tidak dihukum. Sekarang untuk mengadili koruptor karena korupsinya berjamaah. Bersama-sama. Satu sama lain melindungi sehingga tidak ada saksi, bebas kan begitu. Lah besok tidak bisa bebas. Kecelakaannya ya wailatana. Aku dulu korupsi, tidak ada yang menyaksikan. Tidak ada pengadilan, KPK pun tidak tahu. Loh kok sekarang ada? La yughadiru kabiratan shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kecuali semua itu tercatat di dalam kitab fa'amma, yaitu di surat Al-Insyiqaq ada keterangannya. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Ini untuk yang baik. Untuk orang yang ya wailatana tadi itu, orang yang akan mengetahui celaka itu,
yaitu fa'amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Subura itu sama dengan nyawa ila tanah tadi, Pak. Aduh, semuanya konangan. Korupsi sedikit, korupsi banyak, utang gak nyaur, ada semuanya tuh. Malah yang paling berat utang gak nyaur gitu, Pak. Ada perhitungan tersendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yughadiru kabiratan wala saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kecuali tercatat semuanya dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis dari Allah, tidak menganiaya kepada siapapun juga. Allah tidak menganiaya, kunangan sendiri. Jadi Allah itu tidak menganiaya. Kenapa? Terbukti dia tidak mau apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini firman Allah di dalam surat Kahfi ayat 78. Ada lagi, Pak, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, bukan bukan Al-Maidah, ayat 209, ayat 108, surat nomor 4, surat An-Nisa. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Wa huwa ma'hum, padahal Allah beserta mereka. Pagi tadi diterangkan, menyadari hidup sekarang ini, meyakinkan dalam hati bahwa wallahu ma'ana, Allahu ma'akum, Allah bersama kamu. Jadi apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita programkan dalam hati, ini semuanya Allahu ma'akum, Allah bersama kamu. Di sini dijelaskan wa huwa ma'ahum, Allah bersama mereka. Idh yubayyituna, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia. Biasanya kan besok pagi kalau mau korupsi itu malam itu sudah merencanakan, Pak. Besok pagi caranya bagaimana, tekniknya bagaimana, sehingga ada ilmu korupsi yang tidak keundangan itu ada, Pak. Tapi jangan belajar, Pak, ya. Kalau korupsi keundangan saja biar dihukum dan dikembalikan, beres nanti tobat. Nah, wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan apa yang engkau amalkan di dunia ini Allah muhita, yaitu meliputi semua apa yang kita ucapkan, apa yang kita programkan. Para jamaah yang terhormat, tinggal satu ayat yang pendek, Pak, penjelasan daripada ayat 7, yaitu di dalam salah satu firman Allah, wa wada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'an. Wa nada'ul mawazin, timbangan diletakkan dengan timbangan yang qisti, yang adil. Kapan? Hari kiamat. Sekarang belum ditimbang, Pak. Hanya sekarang perlu muhasabah, kita timbang sendiri. Pagi tadi itu maksiat berapa kali, kalau ada segera tobat, hilang besok, Pak. Kemudian fala tuzlamu nafsun syai'a, besok tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang terhormat, hubungan ayat ini panjang sekali, banyak sekali, tidak bisa kita terjemah semuanya. Tetapi yang penting bahwa amal perbuatan besok itu di dunia yang lalu sudah diberi azab untuk umat-umat yang lalu, untuk umat Muhammad dan umat yang lalu besok akan diperhitungkan lagi, yaitu kedurhakaan dari kiamat besok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kesempatan kepada kita untuk mempertahankan iman yang bersih, murni, dan amal soleh yang banyak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim alaikum wa lisal muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.